Assalamualaikum. Saya Tanti Dian Safitri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Saya dulu adalah guru penjajah dalam tanda kutip. Kenapa saya melabeli diri saya seperti itu? Karena saya egois. Saya tidak pernah memandang murid saya dari sisi seorang anak sekolah dasar. Saya mengajar dengan satu arah tanpa memikirkan kenapa murid saya ini mengantuk, kenapa murid saya gaduh, atau sering izin ke kamar mandi. Yang lebih kejam lagi, saya dulu memaksa murid saya untuk menghafal materi, mengejar nilai, tanpa murid saya tahu untuk apa sebenarnya tujuan belajar itu. Saya menganggap murid-murid saya itu dulu berada di garis start yang sama, yang akhirnya dengan materi yang sama, cara yang sama, penilaian yang sama, saya memaksa mereka untuk menjadi orang lain. Saya menganggap murid saya dulu itu kertas kosong yang akan saya lukis seindah mungkin. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul ke-1 di pendidikan guru penggerak ini, membuat saya seperti menemukan diri saya yang baru. Ketika saya mulai mengetahui bagaimana merdeka belajar itu, bagaimana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya betul-betul merasa berdosa. Apalagi ketika saya mengetahui bahwa murid itu ternyata bukan kertas kosong. Murid lahir ke dunia ini dengan garis kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas guru itu sebetulnya adalah menebalkan tulisan tersebut. Setelah saya mengetahui lebih jauh tentang bagaimana konsep murid dan apa sebetulnya tugas saya sebagai guru itu, yang saya lakukan adalah mencari tahu apa saja sih bakat yang dititipkan oleh Tuhan ini kepada murid-murid saya di kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain yang membuat saya kagum adalah bahwa bermain itu merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, saya memahami bahwa kodrat anak bermain, sehingga saya harus mengintegrasikan permainan sambil belajar atau belajar sambil bermain. Misalkan dengan bermain cublak-cublak suweng, congklak, petak umpet, atau permainan apapun yang ada di sekitar wilayah kita. Hal lain yang saya ketahui setelah mempelajari kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah adalah saya mulai mengaitkan dengan budaya yang berada di lingkungan sekitar saya. Misalkan selamatan. Nilai luhur selamatan sebagai orang Jawa ternyata juga bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran di kelas.